Halo bro. Iya. Nah, Pak, selamat pagi Pak. Sudah menunggu lama Pak? Udah dari tadi. Saya Iya. semangat sekali untuk sebenarnya untuk menunjukkan kamu Baik, Pak. suatu kejutan bagi Iya. teman. Kita ngapain Pak di sini Pak? Nah, ini dia. Ini yang sangat penting buat perjalanan FMIPA. Ya. Karena FMIPA didirikan tahun 60, 4 jurusan, matematika, fisika, dan kimia, serta biologi. Ya. 3 jurusan matematika, fisika, kimia adanya di Salemba. Oke. Dan biologi adanya di gedung ini. Gedung ini adalah gedung Fakultas Kedokteran Hewan. Oke. Dan lebih dekat lagi ke sana ada Fakultas Pertanian. Dan karena biologi lebih identik mempelajari zoologi hewan dan botani tumbuhan, Ya. oleh karena itu terus kemudian jurusan biologi ditempatkan secara administratif, perkuliahan dan kegiatan akademiknya ada di gedung ini. Oke. Jadi gedung ini merupakan gedung yang memiliki keratan sejarah dengan berdiri dan berkembangnya FMIPA UI. Dengan kita mengetahui sejarah awal mula berdirinya FMIPA UI, kita jadi meyakini sebenarnya kita ke depannya ini mau melangkah kemana, mau dibawa kemana MIPA UI ini. Tentunya dengan titik fokus supaya membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak dan kemajuan bangsa. Sekolah seperti FMIPA atau perguruan tinggi seperti FMIPA ini adalah sebagai suatu sarana untuk menghasilkan orang-orang yang tangguh dan membuat bangsa Indonesia itu menjadi bangsa Indonesia yang sangat di garis depan di dalam modernisasi dunia ini, dalam era modernisasi ini. Jadi saya kira beliau itu kultur yang seandainya memang itu ditanamkan, itulah kulturnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka-mereka yang mengedepankan atau yang mendalami sains. Karena bila sains itu dikuasai oleh suatu bangsa, pasti bangsa itu akan menjadi bangsa yang jaya. Mengapa beliau itu begitu tertarik dengan sains? Karena keinginan untuk terus belajar itulah yang merupakan jalannya untuk menuju kepada hal-hal yang baru. Bahwa Opa itu atau Pak Siwabesi itu dia punya prinsip, kalau dalam bahasa Belanda tuh need of haven, op. Artinya jangan pernah menyerah, tegakin kepala, kita nggak boleh minder, bersaing dengan siapapun. Karena beliau sudah tanamkan kita, kita ditanamkan supaya jujur. Kami yakin dan percaya bahwa kiprah dari FMIPA di hari-hari kemudian akan semakin baik dan semakin berjaya. Motor. Waduh, seru banget. Halo bro. Welcome bro. Halo bro. Welcome. Selamat datang mas. Selamat datang. Ayo.
Mari kita lihat dulu. Program pengembangan hidroponik di Desa Bojongkoneng merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi yang didanai oleh Ristek Dikti. Program ini sebetulnya sudah berjalan selama tahun ini adalah tahun kedua. Kendala yang dihadapi pada tahun ini adalah adanya pandemi COVID-19. COVID-19 menyebabkan ketakutan di masyarakat ya untuk datang ke sini untuk budidaya dan sebagainya. Ada beberapa hal yang kita hadapi pada saat pandemi di mana tidak adanya perawatan, tidak adanya masyarakat yang terlibat langsung hanya sedikit sehingga menyebabkan backlog itu tidak terawat. Sehingga akibatnya banyak sekali backlog yang terbuang sia-sia. Nah, kemudian kita di pertengahan tahun yaitu antara terutama Maret dan April, produksi jamur tiram kita mengalami kemerosotan yang sangat-sangat banyak. Nah, kemudian sekitar bulan Juli kita baru berpikir ini bagaimana nih caranya agar kita bisa tetap mengoptimasikan masyarakat dan juga potensi yang ada dengan manfaatkan teknologi yang ada. Nah, kemudian kita kembangkan salah satunya karena sekarang sudah banyak berkembang tentang internet IoT, Internet of Things. Nah, kemudian kita coba mengembangkan sebetulnya IoT di sini pada pemeliharaan jamur tiram budidaya itu adalah fungsinya supaya mengurangi kontak masyarakat untuk datang langsung ke tempat budidaya jamur tiram. Jadi dengan adanya IoT ini, masyarakat petani bisa datang, tetapi dia akan datang sesuai dengan kondisi real. Apakah dia harus datang ataukah memang cukup dikontrol untuk penyiraman dan sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya FMIPA UI bisa menjadi salah satu pilar untuk semakin bermanfaat di dalam masyarakat dan negara Indonesia. Sains itu, ilmu pengetahuan alam, bisa applicable banget di dalam kehidupan bermasyarakat. Nih contohnya, pada saat COVID itu saya surprise. Baru hitungan bulan COVID itu masuk di Indonesia, teman-teman alumni matematik nih, dia udah bikin proyeksi regresi sederhana untuk memperkirakan peak-nya. Ya. Kemudian fisika, mereka membuat penemuan UVC untuk desinfektan barang. Produk desinfektan selain manusia. Kemudian yang kimia dan biologi mereka urusan hand sanitizer, desinfektan cairannya. Itu ditambah sekarang ada penemuan anion negatif itu dari anak fisika juga. Jadi luar biasa ilmu sains itu sangat applicable dan membantu yang akhirnya aman negara juga diadopt, digunakan untuk fight COVID lah. Sains itu perlu dipopulerkan lagi kalau perannya dalam pembangunan dan dalam kehidupan berbangsa itu luar biasa besar. Nah, jadi MIPA-nya, si sainsnya ini yang perlu dipopulerkan. Bidang ilmunya mesti dibikin lebih welcome. Nggak terlalu ngejelimet, tapi sangat berguna gitu loh. Sehingga orang nggak takut untuk mempelajari sains. Oke, sekarang adalah eranya sains yang sangat perlu kita dekatkan kepada masyarakat. Lewat apa? Lewat pembumian sains dengan cara-cara yang mengasyikan, dengan cara-cara yang tentunya kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam tujuan apa? Tujuannya nge-solve problem-problem yang terjadi di tengah-tengah kita, gitu, di tengah-tengah masyarakat. Ini harapannya bisa diterapkan juga sama generasi-generasi muda sekarang, biar kita tuh bisa berkolaborasi. Menghadirkan sains lebih dekat kepada masyarakat, menghadirkan sains sebagai problem solving masalah-masalah di tengah kita kayak gitu. Dari usia 60 tahun FMIPA UI itu adalah, menurut saya, adalah suatu usia yang luar biasa matang, dewasa, dan mapan.
Nah, itu mungkin kuncinya, yang dalam arti bahwa dengan perjalanannya hingga bisa masuk ke 60 tahun adalah perjalanan yang tidak mudah. Seluruh sivitas yang ada di FMIPA UI itu adalah saling bekerja sama dan bekerja luar biasa, sehingga kami yang sekarang itu seolah-olah memang tinggal menikmati hasilnya, dan tetapi ini adalah bukan sekedar menikmati hasil, tetapi adalah titipan atau amanah yang kami harus jalankan terus, yang sebagai amanah yang harus kita kembangkan, kita majukan lagi agar usia kedepannya itu akan lebih sukses dan lebih maju lagi. Dan apa yang saya rasakan juga, selain perubahan dalam hal fisik, juga banyak sekali terjadi perubahan dalam hal kultur, ya. Bahwa kultur dalam hal ini, misalkan kultur untuk meneliti sudah terbangun, atmosfer akademik sudah berjalan dengan baik, ya. Itulah yang terjadi perubahan-perubahan selama ini, dan kita tahu semua bahwa kultur inilah yang memberikan modal besar bagi kita untuk ke depan lebih baik, ya, menjadi lebih bermanfaat. 60 tahun buat FMIPA UI adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Di momen 60 tahun ini, karena momen sakral buat kita, ya, di usia yang ke-60 kita ingin meningkatkan prestasi dari FMIPA UI. Kita ingin meningkatkan reputasi dari FMIPA UI. Apa yang ingin kita tingkatkan? Ada banyak hal, ya. Kita ingin meningkatkan akademik, sisi akademik, kemudian sisi penelitian, kerjasama, serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika FMIPA UI. FMIPA UI leading in research and innovation. Perjalanan ini adalah rangkaian kisah yang menjadi antara sebuah lini yang menyatukan asa, optimisme, dan ketulusan antar generasi. Bahwa cerita kita patut untuk dikenang dan diteruskan sebagai warisan perjuangan untuk masa yang akan datang. Cerita ini tak selesai sampai di sini, karena kita adalah antara bagi semesta.